Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anjala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Wa qala ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Al-hadis atau kama qala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, teriring doa bagi kita sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batin untuk menjalankan amanah yang ada di atas pundak kita ini, seraya melafadzkan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Saya kira kita semua sudah maklum dalam diri kita ini, dalam jasad kita ini, dalam fisik kita ini ada 3 potensi dan juga bisa menjadi 3 kekuatan. 3 potensi dan 3 kekuatan itu bisa saling tarik-menarik dan masing-masing punya kecenderungan. Kalau dibahasakan dengan bahasa matematika atau bahasa bilangan, dengan 2 kecenderungan plus dan minus, punya kecenderungan yang positif dan negatif. Nanti 3 potensi dalam diri kita ini, dalam tarik menarik itu, dalam pelaksanaan di lapangan bisa saling adu kekuatan. Kalau bahasa dalam lomba, akan terjadi perlombaan menuju kepada kebaikan dan perlombaan menuju hal yang tidak baik. Nanti bisa kita baca misalnya Quran surat Ali Imran 133, Quran surat Al-Hadid 21, itu mengarahkan pada perlombaan yang baik. Dan misalnya kita juga bisa baca di dalam Quran surat Al-Maidah 41, Quran surat Al-Maidah 62, itu cenderung melakukan perlombaan yang kurang baik atau tidak baik atau yang negatif. Nah, coba kita renungkan. Allah memberi kepada kita nafsu. Nafsu secara umum
kecenderungannya kemana? Negatif. Tetapi tidak semua nafsu itu selalu menuju kepada yang negatif. Ada nafsu kalau sudah diarahkan itu sangat positif bagi diri kita sekalian untuk mendorong ya, untuk mendorong melakukan berbagai amal kebaikan. Ya. Tapi memang secara umum kalau diperturutkan nafsu itu akan sangat menghancurkan kepada kita. Hati dalam diri kita, kolbun. Kolbun itu secara umum kan mengajak kepada kebaikan. Tetapi kalau kolbun itu dibiarkan, ya, kolbun itu akan menjadi potensi yang menjurus kepada keburukan juga. Ada hadis dari Kanjeng Nabi, kita sampaikan maknanya saja. Dalam diri kita ini ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baik seluruh amalnya. Tapi kalau dia buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Wa huwa qalbun, dan dia adalah hati. Jadi hati yang asalnya itu potensinya menuju kepada kebaikan, ternyata kalau tidak dirawat dengan baik, dia akan mengakibatkan perbuatan yang buruk. Apabila dia buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Maka dikenal ada namanya qalbun salim, hati yang bagus, hati yang tunduk, hati yang menjurus kepada keselamatan. Tapi ada hati yang penuh dengan penyakit hati, qalbun marid namanya. Bahkan kalau sudah tingkatannya sangat mungkin ekstrim, maka dia disebut dengan qalbun marid, qalbun mayit, hati yang sudah mati. Nah, kalau hatinya sudah penuh penyakit, hatinya sudah mati, maka akan menurunkan derajat dan martabat manusia, bahkan lebih hina daripada hewan atau binatang. Akal pikiran kita juga sama. Kita disuruh berpikir. Berpikirlah yang positif, jangan berpikir yang negatif. Diistilahkan dalam bahasa sananya itu positive thinking, ya. Jangan negative thinking. Lebih-lebih kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh positive thinking. Meskipun kadang-kadang kita itu sulit untuk bisa menerima kenyataan takdir yang menimpa kepada kita, tapi kita sebagai hamba Allah itu harus senantiasa positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu hikmah di balik apa yang menimpa pada diri kita sekalian. Nah, seperti itu hadirin. 3 kekuatan itu bisa diberi positif, bisa diberi negatif, bisa diberi plus, bisa diberi minus. Nah, terus kenyataannya gimana? Atau kekuatan atau lomba itu ya. Baik, kita lihat yang diajarkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kita nanti gabungkan dengan seruan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Hadid ayat 21. Ini mirip dengan surat Ali Imran ayat 133. Bunyinya kalau Al-Hadid itu mengajak kepada kita untuk berlomba-lomba ya. Jadi huruf L yang ketiga ini adalah lomba ya, berpacu. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kalau diterjemahkan secara bebas, berlomba-lombalah kamu sekalian ila maghfiratin, menuju kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, wa jannah, dan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ini kan hampir sama persis, cuma kalimat awalnya yang berbeda. Wasari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannah. Kalau yang pertama sabiqu ila maufiratim mir rabbikum wa jannah. Kalau di surat Ali Imran wasari'u ila maufiratum mir rabbikum ila maufiratim mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi hadirin sekalian, untuk melakukan kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar melakukan kebaikan saja, tetapi dipacu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan potensi yang kita miliki tadi, punya nafsu, punya hati, punya akal pikiran, untuk sabiqu ila maufirah, sari'u ila maufirah wa jannah. Untuk melakukan kegiatan yang penuh dengan semangat menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, betapa banyak saudara-saudara kita yang amal ibadahnya penuh dengan semangat, karena kepingin melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran ini. Sabiqu ila maufiratim mir rabbikum wa jannah wasari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannah. Tapi ya terus terang kita punya kelemahan. Jadi meskipun sudah didorong oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, nah dalam diri kita ini ada sifat malasnya ya. Ada sifat malasnya, sehingga meskipun sudah diajak-ajak untuk bersemangat, berlomba-lomba menuju kebaikan, ya saya tetap aras-arasen gitu, karena ada sifat malas dalam diri kita. Ada kaslun, kemalasan, usala, ada kemalasan pada diri kita masing-masing. Maka harus diperangi supaya bisa kita berpacu, berlomba untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Lomba baca Quran itu disebut dengan kalimat musabaqah tilawatil Quran, pakai sabikun itu tadi ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Di mana ada di situ kegiatan-kegiatan keagamaan, padahal iming-imingnya Allah itu sangat luar biasa untuk setiap kebaikan itu, tapi kadang-kadang tidak terlalu banyak orang yang menyauti ya, menyauti undangan untuk melakukan amal kebaikan. Dalam skop yang paling kecil misalnya dipanggil ya dengan azan, dipanggil dengan azan itu kan mengajak kita untuk sabiqu ila maufiratim mir rabbikum wa jannah, sing purun jamaah niku lho pinten nggih. Masjidnya sae-sae nggih, bagus-bagus, tapi untuk menghidupkan, meramaikan, mensyiarkan ibadah di masjid itu ya tidak semua orang bisa menuruti, menyauti panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui muadzin itu. Tidak usah menduding orang lain, menduding diri kita sendiri. Dipanggil 5 waktu dalam sehari, ya, belum tentu kita bisa menyauti seperti itu. Di organisasi kita, Ortom, organisasi Ortomnya Muhammadiyah, sampai ada moto yang melekat pada simbolnya ya organisasi kita, fastabiqul khairat. Nah, supaya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Saya membaca sebuah tulisan singkat, bunyi judulnya itu menarik juga ini. Orang mukmin yang benar adalah orang mukmin yang bisa menjadi lokomotif, bukan sekedar menjadi gerbong. Nah itu ya. Kalau direnungkan itu ya luar biasa. Orang mukmin yang baik itu hendaknya bisa menjadi lokomotif,
Jangan hanya sekedar menjadi gerbong. Kalau jadi lokomotif maka dia menjadi yang paling depan kan ya. Menyeret gerbong-gerbong, mengajak orang lain untuk melakukan berbagai macam kebaikan tergantung kepada lokomotifnya. Dan insya Allah kalau rel kereta api ini patuh pada relnya itu kan, on the track ya, di atas titian siratal mustaqim ya, pada jalan yang benar. Di ono sing menghalang-halangi rel kereta api ya ditubruk. Karena memang relnya sudah seperti itu. Nah, kita kebanyakan masih hanya sekedar puas menjadi gerbong. Tapi belum menjadi lokomotif. Nah, di tulisan itu kemudian mengutip salah satu surat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah khaira ummah, umat yang baik. Bagaimana umat yang baik itu disifati? Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, menjadi lokomotif mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka aslinya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban setiap individu untuk mengajak, menggeret, menghasung, mendorong supaya orang-orang melakukan berbagai amal kebaikan dan mencegah dari berbagai macam kemungkaran. Tapi ini kemudian menjadi kewajiban, barangkali kita sebut dengan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjalankannya, maka orang lain terlepas dari dosa. Maka oleh Nabi kita Muhammad SAW kemudian diberi penjelasan yang sebenarnya hadis ini sangat istimewa, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi lokomotif, kita akan bisa menjadi orang yang ikut menggunakan kekuatan kita, melakukan perlombaan berpacu untuk melakukan amal kebaikan. Man sanna fil Islam, barang siapa yang merintis jalan kebaikan fil Islam, dalam ajaran Islam, sunnatan hasanatan, jalan kebaikan, falahu azruha, maka dia akan diberi satu pahala, ditambah wa azru man amila biha ila yaumil qiyamah, ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikut di belakangnya ila yaumil qiyamah, sampai besok di akhirat. Maka pahalanya diakumulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah sehingga pahala kita menjadi sangat banyak sekali. Nah, itu disemangati seperti itu, potensi akalnya, potensi nafsunya, potensi hatinya akan sama-sama berjalan sebagai satu kekuatan untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Pikirannya positif gitu ya, positive thinking, hatinya hati yang qalbun salim, nafsunya nafsul mutmainnah. Nah, tiga kekuatan ngumpul jadi satu, menjadi kekuatan yang sangat luar biasa pada diri kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Bukan sekedar melakukan kebaikan, tetapi berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam kebaikan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang prihatin ini kebalikannya kan ya Pak ya. Kebalikannya, kalau pikirannya wis pikiran sing negatif tok ngoten nggih. Hatinya sudah bukan menjadi qalbun salim tapi menjadi qalbun marid wa qalbun mayyit gitu. Nafsunya nafsu yang lawamah gitu ya. Masya Allah, akan muncul fenomena-fenomena yang ngeri ya, ngeri. Kita kalau memperhatikan itu bisa
mengelus dada kita saking prihatinnya, Masya Allah, astagfirullah, dan seterusnya. Mari kita buka dalam surat Al-Ma'idah 41 dan 62. Ini kalau dibaca betul-betul di ayat yang ke-41. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladina yusari'una fil kufri minal ladina qalu amanna bi afwahim walam tu'min qulubuhum wa minal ladina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifunal kalima min ba'di mawadihi yaquluna in utitum hada fakhudhu wa illam tu'tauhu fahdaru ama yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minam wa syai'a ulaika alladziina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun alim. Rasulullah itu kalau memperhatikan hadis kalian ya, memperhatikan kondisi umatnya, Rasulullah itu bersedih. Diajak kebaikan itu sulit gitu Pak ya. Justru sebaliknya yusari'una fil kufri, mereka itu malah cenderung untuk melakukan kekufuran. Kalau kita baca sejarah Nabi dan Rasul ini, diajak melakukan kebaikan berpuluh-puluh tahun ya, ternyata umatnya itu hanya sedikit gitu. Kita lihat umatnya Nabi Nuh gitu, akhirnya dihabiskan, hanya tinggal yang ikut naik di atas kapalnya Nabi Nuh saja. Nabi Lut diajak melakukan kebaikan, akhirnya diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala yang naudzubillah min dzalik. Bahkan sampai dalam tanda petik gitu, ada nabi yang putus asa gitu, namanya Nabi Yunus gitu. Karena ngejak kaumnya untuk melakukan kebaikan itu Masya Allah sulitnya luar biasa. Terus diberi kabar Nabi Yunus itu kalau sebentar lagi Allah akan menurunkan azab. Sebelum azab turun, Nabi Yunus menghindari, keluar dari kampungnya. Akhirnya ceritanya kan kemudian naik kapal kemudian dimakan ikan nopo niku nggih. Nabi Muhammad SAW itu digambarkan di sini hatinya menjadi tidak enak karena melihat alladzina yusari'una fil kufri. Sebagian umatnya itu bukan cenderung kepada kebaikan, tapi malah cenderung bersegera fil kufri dalam kekufuran. Maka Allah memberi motivasi kepada Nabi kita, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Jangan sedih melihat yang seperti itu. Semuanya dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-62. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihimus suhd labi sama kanu ya'malun. Sebagian orang-orang yang masuk sebutan ahlul kitab itu yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihimus suhd. Mereka berlomba-lomba, bersegera fil ismi untuk melakukan perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan, wa aklihimus suhd. Sebagian di antara mereka itu suka memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira bukan hanya sebagian ahlul kitab, sebagian di antara umatnya Nabi Muhammad dalam fenomena lebih belakangan menjelang akhir kehidupan, yusari'una fil ismi, bersegera untuk melakukan perbuatan dosa.
Terus nek diundang sholat jamaah angel, diundang pengajian angel, tapi kalau dengar selentingan ada hiburan misalnya orkes, nah itu buatan usah diserukan wis semangatnya luar biasa. Jadi yusari'una fil ismi wal udwan, kemudian saling permusuhan. Di mana ada kelompok, ya di situ muncul permusuhan. Ada organisasi, di situ ada permusuhan. Apalagi organisasi politik, nggih isine wis ngoten niku mawon pun permusuhan. Nah, untuk bila mindalik bahkan di lembaga-lembaga organisasi keagamaan juga tidak luput dari permusuhan. Di masjid niku lho Pak, nek mboten hati-hati nggih, nek nuruti godaane apa setan niku mau nggih, terjadi permusuhan. Masya Allah. Wa aklihimus dan sebagian itu menghalalkan apa yang diharamkan, memakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fenomena hadirin sekalian apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah kita. Maka Rasulullah dalam hadis terusannya tadi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang merintis, mengajak-ajak melakukan amal keburukan, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya, ditambah wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, ditambah dengan dosanya orang-orang yang mengikuti di belakangnya sampai besok kiamat. Maka dosanya juga diakumulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya koyoknya dosane mek siji, tapi ditambah dengan pengikut-pengikutnya sampai besok hari kiamat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari tiga potensi yang ada diri kita ini kita kawal, kita jaga, kita arahkan supaya kita punya pikiran yang positif, hati kita menjadi hati yang qalbun salim, nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah, yang bisa mendorong semangat kita untuk melakukan berbagai amal kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khusus adik-adik ya, kalau diajak kebaikan semangat adik-adik ya. Kalau diajak hal-hal yang tidak baik ditolak atau dijaga diri kita. Diajak pergaulan bebas, diajak minum-minuman oplosan gitu ya. Diiming-imingi dengan narkoba di luar sana banyak sekali gitu. Hari-hari besar itu mereka kemudian mendem bareng-bareng lah. Itu hal-hal yang tidak berguna bagi kita sekalian. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.